Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir Kang Ipin akan sedikit membahas tentang Injil atau Gospel menurut orang Kristen. Injil merupakan kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata Yunani euangelion yang berarti kabar baik. Injil berarti kabar baik tentang keselamatan yang intinya adalah kasih. Allah menjelma menjadi manusia karena kasih, yakni untuk menyelamatkan manusia. Injil juga diartikan kitab yang mengisahkan hidup, ajaran, dan karya-karya Yesus serta sengsara dan kebangkitannya. Buku Injil hanya ada 4 buah, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Di dalam Perjanjian Baru, kata Injil biasanya digunakan untuk menunjuk kabar baik Yesus Kristus, sebagaimana diwahyukan dalam pewartaan gereja. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berasal dari pertengahan kedua abad yang pertama dan awalnya merupakan rekaman tertulis dari pewartaan Imam Rasuli. Dalam penulisan kembali itu, ilham Roh Kudus memberikan jaminan bahwa penulis sungguh memilih bahan yang tepat dan bebas dari sesatan. Kemudian mari kita membahas sekilas mengenai keempat Injil itu. Yang pertama yaitu Injil karangan Matius. Injil karangan Matius merupakan Injil pertama dari keempat Injil. Injil ini ditulis sekitar tahun 70. Tetapi inti Injil Matius sendiri sudah ditulis beberapa puluh tahun sebelumnya dalam bahasa Aram atau bahasa Palestina zaman Yesus. Injil Matius mewartakan kepada bangsa Israel kabar tentang Yesus sebagai Mesias Israel yang dinantikan oleh manusia seluruh zaman Perjanjian Lama. Injil ini merupakan pewartaan gereja, umat Allah yang baru, kepada sinagoga, umat Allah yang lama. Gereja dibangun di atas batu karang. Matius pasal 16 ayat 12 sampai dengan 19. Dan Kristus Raja semesta alam. Kristus inilah yang memberi perintah kepadanya untuk membawa Injil ke seluruh bumi dan membaptis segala bangsa. Terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19. Kemudian yang kedua, Injil karangan Markus. Injil karangan Markus adalah Injil kedua dari keempat Injil. Injil ini ditulis di Roma sekitar tahun 65 oleh Markus, anak Maria, pemilik rumah tempat berkumpul jemaat Kristen pertama di Yerusalem. Dalam Kisah pasal 12 ayat 12. Markus ini menyertai Paulus dan Barnabas dalam perjalanan menyebarkan iman. Markus juga menjadi pembantu Petrus di Roma
menurut tradisi gereja awal, Markus membawakan pewartaan Injil menurut gaya Petrus. Markus tidak bermaksud menulis riwayat Yesus, melainkan mewartakan bahwa Yesus adalah yang datang dalam nama Tuhan, yang diurapi Mesias, dan Putra Allah yang mengalahkan yang jahat. Kemudian yang ketiga yaitu Injil karangan Lukas. Injil ketiga dari keempat Injil. Injil ini ditulis oleh Lukas di Yunani sekitar tahun 70. Lukas seorang dokter bukan Yahudi, teman dan pengikut Paulus, mengumpulkan bahan dari Injil ini untuk mereka yang sejak semula menjadi saksi mata dan kemudian menjadi pengabar Injil. Bahan-bahan yang ia kumpulkan itu kemudian ia selidiki dengan teliti dari awal mulanya. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dalam Injil ini Lukas menekankan sifat Yesus sebagai sang juru selamat orang miskin, terhina, sakit, dan berdosa. Juru selamat yang menghibur dan menolong semua yang tertekan. Yang keempat yaitu Injil karangan Yohanes. Injil keempat. Injil ini ditulis sekitar tahun 100 oleh Yohanes di kota Efesus, Turki. Injil ini mempunyai gaya bahasa dan pemberitaan yang khas, yang berbeda dari ketiga Injil yang lebih tua. Yohanes yang sudah tua itu diberi ilham oleh Roh Kudus untuk menyampaikan Injil tentang Yesus secara mendalam. Tujuan Injil ini adalah meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah, dan supaya oleh kepercayaan ini semua orang mempunyai hidup kekal dalam namanya. Tertuang dalam Yohanes pasal 20 ayat 30. Itulah keterangan penjelasan singkat tentang keempat Injil orang Kristen. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang Bible atau Alkitab menurut Kristen. Afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.